Bahkan jika Yun Kuezi bertanya kepada saya secara pribadi, jika saya tidak mau, semua yang akan saya lakukan adalah menendang Liu Mei dan tidak memberi Anda 2 hadiah lainnya. Cahaya misterius di mata Dutian menjadi lebih kuat. Apakah Anda Cheng Niu atau Wang Lin? Itu tidak masalah. Sejak sekte pemurnian jiwa saya datang ke planet Suzaku, kami memiliki total 36 leluhur transformasi jiwa. Jiwa mereka semua ada di dalam bendera jiwa. Saya yang ke-37 dan kakak senior saya yang ke-36. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua cincin darah itu. Dutian perlahan berkata, teman kecil, tidak perlu melihat, kakak senior saya mati 2 tahun lalu ketika masa hidupnya habis. Bahkan Suzaku saat ini tidak mengetahui hal ini. Wang Lin merenung. Cahaya misterius di mata Dutian menjadi lebih kuat saat dia memandang Wang Lin dan berkata, teman kecil, aku punya pertanyaan untukmu. Apakah Anda bersedia memasuki sekte pemurnian jiwa saya, menjadi penerus berikutnya dan bersumpah pada domain Anda bahwa Anda akan membantu sekte pemurnian jiwa saya menjadi negara budidaya peringkat 6 suatu hari? Wang Lin tidak segera menjawab tetapi bertanya, kenapa aku? Yun Kuezi hanya bagian dari alasannya. Tapi alasan utamanya adalah karena kakak senior saya. Teman kecil Cheng Niu, domain kakak senior saya tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi dia adalah satu-satunya yang memilikinya di seluruh planet. Bahkan di planet lain sangat jarang. Dutian mengungkapkan pandangan hormat. Domain ini melihat ke masa depan. Dia awalnya memiliki 100 tahun masa hidup yang tersisa, tetapi dia menggunakan semuanya untuk mengaktifkan domainnya untuk menemukan jalan untuk bertahan hidup bagi sekte pemurnian jiwa saya, tetapi pada akhirnya, dia masih gagal. Wang Lin mengerutkan kening dan menunggunya selesai. Jika orang tua itu mengatakan sesuatu tentang kakak seniornya yang meramalkan bahwa Wang Lin adalah harapan mereka, dia tidak akan mendengarkan lagi omong kosong ini. Dutian menatap Wang Lin dengan sedikit kegilaan. Meskipun kakak senior saya mati, saat dia mati juga saat Anda tiba di sekte saya. Wang Lin tertegun. Ini mungkin kebetulan, mungkin saja lelaki tua ini keras kepala tetapi rentang hidupku sudah mencapai batasnya. Jadi aku tidak bisa menunggu lagi. Saya bersedia mengambil taruhan ini kalau domain kakak senior saya yang membawa Anda ke sini. Dutian tersenyum pahit. Dia tahu bahwa ini kebanyakan hanya dia yang menipu dirinya sendiri. Sekte pemurnian jiwa tidak memiliki siapapun untuk menggantikanku. Meskipun aku bisa bertarung dengan Suzaku saat ini dengan bendera jiwa sekarang, begitu aku mati sekte pemurnian jiwa selesai. Bendera jiwa akan diambil oleh Suzaku dan tanpa itu sekte pemurnian jiwa akan mati. Wang Lin merenung sebentar. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, jika saya setuju, Anda akan memberi saya bendera jiwa. Dutian mengangguk dan berkata, aku akan memberimu bendera jiwa ketika umurku mencapai akhirnya. Negara budidaya peringkat 6 ya? Wang Lin menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dengan kultivasi junior, ini terlalu sulit. Dutian menghela nafas dan berkata, Cheng Niu, aku hanya punya 10 tahun lagi untuk hidup. Dalam 10 tahun ini saya dapat memastikan keselamatan Anda. Tetapi setelah itu Anda sendirian. Apakah Anda berhasil atau tidak, tidak masalah. Tapi ingat kata-kata saya. Ingatlah bahwa sekte pemurnian jiwa berarti Anda tidak membahayakannya dan melindungi bendera jiwa. Itu sudah cukup. Wang Lin merenung. Setelah itu dia mengangguk dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Mata Dutian berbinar. Dia memandang Wang Lin dan tertawa. Lalu dia membuka tasnya dan melemparkan batu giok emas ke arah Wang Lin. Sekte pemurnian jiwa saya tidak memiliki etiket mewah. Giok ini berisi manual penyegelan jiwa yang digunakan untuk mengontrol bendera 1 miliar jiwa. Ini adalah inti dari sekte pemurnian jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya Anda adalah satu-satunya murid inti dari sekte pemurnian jiwa. Wang Lin mengambil batu giok dan memindai sebelum memasukkannya ke tasnya. Sekarang setelah ini selesai saya harus pergi ke pelatihan pintu tertutup untuk mempersiapkan jiwa saya untuk ditambahkan ke bendera jiwa. Lebih baik bagimu untuk tidak meninggalkan sekte pemurnian jiwa, karena jika kamu bertemu bahaya aku tidak akan bisa membantumu. Wang Lin samar-samar tersenyum. Tidak masalah. Jika aku tidak bisa melindungi diriku, aku tidak akan hidup sekarang. Senior tidak perlu khawatir. Saya memiliki beberapa masalah pribadi yang harus saya urus. Saya pasti akan kembali sebelum senior keluar pelatihan tertutup. Dutian menatap Wang Lin. Setelah merenung sebentar dia mengangguk dan berkata, karena kamu yakin, aku tidak akan mengatakannya lagi. Kamu bisa pergi. Dengan itu dia menghilang ke dalam cincin darah. Wang Lin dengan hormat menggenggam tangannya. Lalu dia menghilang dan meninggalkan sekte pemurnian jiwa. Kecepatan Wang Lin seperti meteor di malam hari. Rambutnya mengalir dengan angin dan matanya bersinar seperti bintang-bintang. Dia tidak percaya semua yang dikatakan Dutian. Wang Lin bukan orang baru di dunia kultivasi. Dia telah melalui terlalu banyak dan melihat terlalu banyak hal. Namun sekarang bukan saatnya untuk merenungkan hal ini. Ketika saatnya tiba bagi Dutian untuk memberinya bendera jiwa, semuanya akan terungkap. Li Wanfeng, niat membunuh memenuhi matanya dan dia terbang lebih cepat. Usaha hidupnya 2 tahun lalu hampir membunuhnya dan membuatnya kehilangan kultivasinya. Sekarang kultivasinya telah pulih,
hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh Li Wanfeng. Dia diangkat ke tahap transformasi jiwa dengan paksa dan dapat dianggap sebagai yang paling lemah di antara para kultivator transformasi jiwa. Tubuh asli saya telah menjadi dewa kuno bintang 3. Jika saya menyatu dengan tubuh asli saya bisa melawannya. Mata Wang Lin menyala dan sosoknya menghilang ke dalam malam. 1 bulan kemudian di lembah di dalam negara Chu, Zhoru sedang bermain dengan Little White, katak guntur berjemur di bawah sinar matahari dan Taiyan berkultivasi. Dia sangat dekat dengan tahap formasi jiwa dan akan memahami domainnya sendiri. Katak guntur tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang besar melihat ke arah luar lembah. Seorang pria berjubah putih berjalan ke lembah sambil tersenyum. Domain tingkat ascendant dari pagoda tidak berpengaruh padanya. Zhoru menggosok matanya dan segera menjerit kegembiraan. Dia melompat sedikit putih dan berteriak dengan gembira. Paman! Paman! Wang Lin tertawa, memeluk Zhoru dan kemudian memandang ke arah Taiyan. Taiyan berdiri dan dengan hormat berkata, Salam, dermawan. Wang Lin berkata, Taiyan, kamu hampir mencapai tahap formasi jiwa. Pergi ke ibu kota Chu dan tinggal di sana untuk mengalami kehidupan. Anda pasti akan mencapai tahap formasi jiwa dalam 3 tahun. Tidak ada sukacita atau kesedihan di wajahnya, tetapi tangannya mulai gemetar dan dia berkata, Baik. Dia memandang Zhoru dan kemudian di sekitarnya, lalu dia mengepalkan giginya dan menghilang. Zhoru memeluk Wang Lin dan dengan cepat bertanya, Paman, di mana harimau besar saya? Di mana harimau besar yang Anda janjikan ketika Anda pergi? Little White telah mendengarkan dan menjadi bersemangat. Dia berpikir, sepertinya kehidupan pahitnya ini telah berakhir. Jika iblis kecil itu mendapatkan hewan peliharaan baru, dia pasti membiarkan saya pergi. Memikirkan tentang kehidupan yang baik yang akan datang dan beberapa harimau betina yang tidak pernah dilihatnya sejak lama, Little White tidak bisa tidak bersemangat. Harimau besar. Wang Lin menggosok hidungnya. Dia lupa tentang ini. Lagi pula ia terlalu banyak mengalami masalah dalam perjalanan ini. Zhoru cemberut dan berkata, Paman, ketika kamu pergi kamu bilang kamu tidak akan lupa. Setelah Little White mendengar ini, penglihatannya menjadi hitam karena semua harapan dan mimpinya menghilang. Dia diam-diam menghela nafas dan bertanya-tanya mengapa hidupnya begitu tersiksa. Wang Lin dengan masam tersenyum dan mengusap kepala Zhoru. Dengar, Paman ada di sini untuk membawamu ke suatu tempat. Aku akan menangkapkanmu seekor harimau besar nanti. Zhoru hanyalah seorang anak kecil, jadi setelah mendengar ini dia segera menjadi bahagia dan bertanya, kemana kita akan pergi? Paman, apakah Anda membawa saya ke suatu tempat untuk bermain? Paman akan menemui teman. Sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Hati Little White bergetar dan harapannya terangkat lagi, kali ini lebih dari yang terakhir kali. Dia berpikir bahwa jika mereka berdua pergi, dia akan bebas sekali lagi. Sambil memikirkan ini dia menjadi bersemangat lagi. Wang Lin berkata, Ru'er, masuklah ke dalam pagoda. Perjalanan ini akan sangat panjang. Berada di dalam pagoda akan memastikan keamanan Anda. Menurutlah, sekarang. Zhoru dengan cepat mengangguk dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Saat dia mendengar dia akan pergi, dia menjadi sangat bahagia. Little White, ikut aku. Little White mengeluarkan geraman penuh kesedihan karena semua harapannya hancur lagi. Dia memandang gunung dengan enggan seolah ada beberapa harimau betina yang masih menunggunya. Akhirnya dengan Zhoru menepuk dan memukulnya, dia mengikutinya ke pagoda. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel. Pagoda itu dengan cepat menyusut dan dengan hati-hati menyimpannya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kemudian dia melangkah maju. Energi kuat datang dari bawah tanah dan pada saat yang sama tubuh aslinya membuka matanya. Setelah satu saat dia sudah naik ke permukaan. Di dahinya ada 3 bintang ungu yang berputar dan melepaskan cahaya iblis. Ketika tubuh aslinya muncul di hadapannya, keduanya berjalan menuju satu sama lain dan kemudian keduanya menyatu menjadi satu orang. Ini adalah Wang Lin yang asli. Tubuh aslinya ada di luar dan kultivasi avatar ada di dalam. Aura yang menekan keluar dari dalam tubuhnya. Pada saat ini langit berubah warna. Petir bergema di langit dan tetesan hujan mulai turun. Wang Lin di tengah hujan seperti dewa iblis saat dia melihat ke arah Suyu. Li Wanfeng, leluhur klan setan raksasa dan santai, yang menggunakan kesempatan itu untuk menyegelku. Sekarang saya telah memulihkan kultivasi saya akan datang menagih hutang saya dengan Anda masing-masing. Orang pertama dalam daftar adalah Li Wanfeng. Mari kita lihat apakah kultivasi transformasi jiwa yang kamu peroleh akan lebih kuat dari tubuh asliku yang menyatu dengan avatarku. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menunjuk alis dan manik penentang surga muncul. Matanya menyala dan dia membuka tasnya dan sepotong kristal muncul. Ini adalah roh kayu yang dicuri Wang Lin di depan leluhur negara Suzaku setelah pertempurannya dengan Red Butterfly. Logam, kayu, air, api, dan bumi. Manik penentang surga hanya elemen logam yang belum ada dan setengah dari elemen kayu.
Menurut apa yang dikatakan si Tunan, setelah 5 elemen selesai, ia akan dapat mengenali pemilik. Hari itu akan segera tiba. Wang Lin memindahkan kristal elemen kayu ke arah manik. Saat keduanya bersentuhan, kristal kayu terserap ke manik penentang surga. Daun di ruang manik penentang surga mulai bergerak dan membuka satu persatu sampai akhirnya selesai. Sekarang aku hanya kekurangan elemen logam. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ke arah Suyu. Unsur logam bisa ditunda. Li Wanfeng, aku datang. Dia menyimpan manik penentang surga, mendarat di katak guntur dan tertawa. Teman lama, mari kita pergi. Katak guntur mengeluarkan raungan bahagia dan melompat, menyebabkan tanah hancur. Katak guntur melesat ke langit seperti meteor. Wang Lin tertawa dan membuka tasnya. Binatang nyamuk muncul dan meraung. Kemudian mulutnya yang tajam menusuk ke arah katak guntur. Katak guntur memutar matanya. Lidahnya melonjak seperti kilat dan mulai bermain dengan nyamuk. Wang Lin duduk di belakang katak guntur dan tersenyum saat dia melihat dua binatang buas bermain. Dia kemudian berbalik ke Suyu. Meskipun senyumnya masih ada di sana, tapi dengan ekspresi dingin. Suyu, tanah yang dulu hijau dari aliansi 4 sekte sekarang sepenuhnya putih, itu telah berubah menjadi ladang salju. Matahari memantulkan salju, menyebabkan silau yang kuat. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, mata mereka akan robek karena rasa sakit atau mereka bahkan mungkin kehilangan penglihatan. Para manusia yang tinggal di Suyu memiliki cara mereka sendiri untuk melindungi mata mereka. Setelah Suyu menjadi negara budidaya peringkat 5, dunia fana secara alami menjadi lebih makmur. Di pusat Suyu adalah Istana Es. Ini adalah tempat paling suci di Suyu. Itu adalah satu-satunya kultivator transformasi jiwa Sueyu, Li Yuanfeng, yang berkultivasi sepanjang tahun. Setelah terluka oleh petir santai, ia pulih dengan lambat. Dia akhirnya mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa. Sudah sangat beruntung bahwa dia tidak kehilangan nyawanya. Ada beberapa balok besar es di sekelilingnya, masing-masing memancarkan energi spiritual celestial. Menggunakan metode ini untuk menyembuhkan masih belum cukup untuk Li Wanfeng. Dalam 2 tahun terakhir ini dia telah mengirim orang ke Gunung Suzaku untuk mendapatkan batu giok langit dari Red Butterfly. Tetapi mereka dihentikan di luar setiap saat. Li Wanfeng sangat bingung. Seiring waktu berlalu ia menjadi curiga dan tidak bisa tidak membenci Red Butterfly. Bagaimanapun dia terluka karena mencoba membunuh Cheng Niu, yang semuanya ia lakukan untuk Red Butterfly. Dia telah menghabiskan 2 tahun ini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Berdasarkan perhitungannya ia akan membutuhkan 1 tahun lagi untuk pulih sepenuhnya. Pada hari ini di tepi Suyu, sosok putih perlahan memasuki negara itu. Dia memandang ke arah Suyu dengan tampilan yang mengingatkan aliansi 4 sekte. Wang Lin menghela nafas dan menghilang ke kejauhan. Ibu kota Suyu adalah tempat ibu kota dari aliansi 4 sekte dulu. Ada sebuah jalan di kota ini yang mengandung kenangan Wang Lin selama beberapa dekade. Pada hari ini, di jalan ini Wang Lin muncul. Ketika dia melihat jalan yang sudah dikenalnya, dia tidak bisa tidak memikirkan keluarga Daniu. Setelah waktu yang sangat lama matanya dipenuhi dengan melankolis saat dia pergi. Di dalam istana salju dan es, Li Wanfeng sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah luar istana. Li Wanfeng. Di alun-alun di luar istana, angin menderu menyebabkan salju berterbangan di udara. Sosok ilusi perlahan berjalan melewati salju. Secara bertahap menjadi lebih solid dan ketika itu 10 langkah dari gerbang istana, sosok itu menampakkan dirinya sebagai Wang Lin. Wang Lin saat ini memiliki ekspresi dingin saat dia melihat Li Wanfeng yang terkejut. Mata Li Wanfeng menyipit saat dia menatap Wang Lin. Setelah beberapa saat dia dengan muram berkata, Cheng Niu. Meskipun ekspresinya tetap tenang, hatinya terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Cheng Niu tidak hanya bisa pulih dari cedera yang disebabkan oleh domainnya hanya dalam 2 tahun, tetapi dia bahkan meningkatkan tingkat kultivasinya dari pertengahan tahap formasi jiwa ke tahap akhir. 2 tahun tidak ada artinya bagi para kultivator. Untuk dapat melakukan ini hanya dalam 2 tahun, tidak heran Li Wanfeng terkejut. Tepat pada saat ini 3 orang muncul di antara Li Wanfeng dan Wang Lin. Mereka semua sudah sangat tua. Ada 2 pria dan 1 wanita. Salah satu tetua berteriak, kamu punya nyali untuk menyerang istana Suyu. Cheng Niu. Mata wanita tua itu menjadi dingin saat dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melangkah maju. Dengan ledakan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana Wang Lin telah melangkah dan dengan cepat menyebar melintasi istana. Wang Lin bergumam, hancurkan. Seluruh istana mulai bergemuruh dan kemudian setengah dari istana runtuh. Ekspresi ketiga tetua berubah sangat ketika kekuatan yang kuat mendorong mereka pergi. Salah satu pria tua memandang Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya dan berteriak, apakah Anda mencapai tahap transformasi jiwa? Wang Lin bahkan tidak melihat mereka bertiga, tatapannya selalu tertuju pada Li Wanfeng. Pada saat ini dia bergerak ke arah Li Wanfeng seperti kilat. 3 tetua segera berteriak dan segera muncul di hadapan Wang Lin dalam upaya untuk memblokirnya. Mata Wang Lin menjadi dingin.
Dia muncul di depan salah satu tetua dan melemparkan pukulan ke dadanya. Dada tetua hancur dan dia batuk darah. Tubuhnya dikirim mundur. Dia benar-benar mati. Bahkan jiwa asalnya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Itu hancur karena kekuatan pukulan. Ini adalah kekuatan tubuh aslinya dan avatar menyatu bersama. Kultivator formasi jiwa tingkat pertengahan akan mati dalam satu pukulan. Dua yang tersisa segera membeku ketakutan. Wang Lin bahkan tidak melihat dua yang tersisa saat dia berjalan sekali lagi ke arah Li Wanfeng. Ekspresi Li Wanfeng gelap ketika tangannya membentuk segel dan menunjuk ke 8 balok es raksasa. Blok segera bergerak untuk melindunginya. Wang Lin mendengus dan melemparkan pukulan ke balok-balok es. Serangkaian ledakan yang menghancurkan surga menggema di Suyu. Balok es itu dipenuhi dengan retakan sebelum pecah menjadi potongan-potongan kecil. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan sisa istana runtuh juga. Sosok Li Wanfeng menerjang saat balok es hancur. Mengambang di udara, rambutnya bergerak tanpa angin ketika dia berkata, "Cheng Niu, hari ini kamu pasti akan mati." Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia memandang Li Wanfeng dan perlahan berkata, "Hari ini aku akan mengambil jiwamu dan memperbaikinya." Tangan Li Wanfeng membentuk segel dan kemudian tanda teh raksasa muncul di depannya. Dia mendorong tanda teh ke depan dan mulai mengarah ke Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat pertempuran. Dia dengan cepat mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan tanda teh. Tanda teh turun dari langit segera runtuh dan gelombang kejut memaksa Li Wanfeng untuk mundur 100 kaki. Mata Li Wanfeng dipenuhi dengan syok tetapi bahkan lebih lagi dengan rasa takut. Wang Lin mundur 3 langkah. Setiap langkah menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Pertempuran antara keduanya telah menarik perhatian semua orang di Suyu. Selain dari orang tua yang telah mati dan 2 lainnya, 17 kultivator formasi jiwa yang tersisa dengan panik berteleportasi ke istana. Bagi mereka Li Wanfeng adalah master sekte seluruh negeri. Selama dia hidup mereka adalah negara budidaya peringkat 5. Jika dia mati mereka tidak punya lagi kultivator transformasi jiwa lain dalam waktu dekat, yang berarti satu-satunya nasib yang tersisa adalah peringkat negara mereka akan turun. Dalam hampir sekejap mata kultivator formasi jiwa tiba. Tanpa ragu-ragu mereka mengambil harta mereka dan akan menyerang. Mata Wang Lin tenang. Dia hanya mengatakan satu kata. "Enyahlah." Itu hanya satu kata. Pada awalnya itu lembut, tetapi dalam sekejap mata itu bergema di langit seolah-olah itu adalah murka langit. "Enyahlah." Ini adalah suara langit yang pecah dan gemuruh di langit. Ini adalah suara dewa kuno, kemarahan dewa kuno dan raungan pertama Wang Lin sebagai dewa kuno dengan kekuatan penuh. Awan di langit menghilang tanpa jejak dan retakan mulai muncul di langit seperti keretakan spasial. Bumi mulai bergetar dan terbelah seperti selembar kertas yang terkoyak. Langit hancur dan bumi retak. Para kultivator formasi jiwa yang akan menyerang semuanya batuk darah dan dipaksa mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan mereka tidak lagi berani menyerang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Penggabungan tubuh aslinya dan avatar menyebabkan mutasi aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia saat ini dapat dianggap sebagai dewa kuno bintang 3 dengan kultivasi formasi jiwa tahap akhir yang mengendalikan domain hidup dan mati. Atau dia bisa dianggap sebagai kultivator formasi jiwa tahap akhir yang mengendalikan domain hidup dan mati dan memiliki tubuh dewa kuno bintang 3. Ekspresi Li Wanfeng sangat jelek. Dia menatap Wang Lin dan untuk pertama kalinya menganggap Wang Lin musuhnya. Kekuatan teriakan Wang Lin sebelumnya tidak lebih lemah dari kultivator transformasi jiwa.